anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang waktu tempuh. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan, kemudian jarak, dan sekarang adalah waktu tempuh ya. Waktu tempuh adalah lamanya waktu yang dipakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Anak-anak masih ingat rumus untuk mencari kecepatan? Kita ulang dulu sebentar ya. Rumus untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Kita juga sudah belajar rumus untuk mencari jarak, yaitu S. S sama dengan V kali T. Hari ini kita akan belajar rumus untuk mencari waktu tempuh, untuk mencari T. T sama dengan S dibagi dengan V. Kita akan belajar menggunakan rumus waktu tempuh ini, yaitu T sama dengan S per V, dengan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Kita langsung mulai ya. Asik berlatih halaman 64. Nomor 1. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km? Kita tulis apa yang diketahui ya. Di sini diketahui jarak berarti S sama dengan 9 km. Waktu berarti T sama dengan 1 jam. Yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km. Kita jawab ya. Nah, di sini anak-anak ya, kita diberitahu bahwa 9 km itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, yang ditanyakan adalah kalau jaraknya 27 km, berapa jam waktu yang diperlukan? Kita gunakan saja perbandingan ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km itu caranya adalah 27 per 9 kali 1 km. Jadi yang ditanyakan 27 km berapa jam, taruh di atas ya sebagai pembilang. Lalu penyebutnya adalah yang diketahuinya 9 km. Lalu dikalikan dengan waktunya ya. Sekarang kita tinggal bagi saja 27 per 9 sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km adalah 3 jam. Nomor 2, jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Kita tulis yang diketahui 4 km jarak S ya, sama dengan 4 km. Kecepatan berarti V 250 meter per menit. Yang ditanya ya, berapa menit Ari sampai di sekolah? Ini adalah waktu tempuh, berarti T ya. Berapa menit yang ditanya? Kita jawab. Kita cek dulu ya satuan-satuannya sudah sama atau belum. Ini menit dengan menit sudah sama ya, tidak perlu diubah. Kemudian kilometer dengan meter, nah ini berbeda. Jadi nanti kilometernya kita harus ubah menjadi meter terlebih dahulu ya. S sama dengan 4 km kita ubah menjadi meter. Kilometer ke meter turun 3 kali, berarti dikali 1000. 4 kali 1000 sama dengan 4000 meter. Sudah sama, satuannya kita masuk ke rumus T sama dengan S per V. Langsung masukkan angka-angkanya 4000 per 250. Ini jawabannya adalah 16 menit. Jadi Ari sampai di sekolah dalam waktu 16 menit. Nomor 3, setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Yang diketahui adalah jarak ya, S 320 km. Kemudian kecepatan V 60 km per jam. Yang ditanya waktu tempuh berarti T-nya. Kita jawab ya. Seperti biasa, kita cek dulu ya satuan-satuannya. Di sini kilometer dengan kilometer sudah sama, berarti tidak perlu diubah. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya ya. T sama dengan S per V. Langsung masukkan 320 km per 60 km per jam. Ini kalau dibagi ya, hasilnya pecahan campuran seperti ini, 5 2 per 6 jam. Nah yang 2 per 6 ini boleh kita ubah menjadi menit ya. Ingat 1 jam 60 menit.
Jadi kalau 2/6 jam itu sama saja dengan 2/6 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 20 menit ya. Sehingga 5 2/6 jam itu boleh kita tulis 5 jam 20 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 5 jam 20 menit. Nomor 5, Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Kita tulis yang diketahui ya, jarak berarti S sama dengan 3 km. Bu Anjar berangkat pukul 6 ya. Kecepatan berarti V 15 km per jam. Yang ditanya pukul berapa tiba di pasar? Kita jawab ya. Cek dulu ya satuan-satuannya. Kilometer sudah sama, tidak perlu diubah, langsung masukkan ke dalam rumus ya. Kita cari waktu tempuhnya dulu. T sama dengan S per V. Masukkan angka-angkanya ya. 3/15. Ini kita jadikan pecahan saja ya. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Jadi ini jawabannya 1/5 jam. Kita ubah menjadi menit ya. 1 jam 60 menit. Jadi kalau 1/5 jam itu adalah 1/5 kali 60 menit. Ini hasilnya adalah 12 menit. Anak-anak perhatikan di sini Ibu Anjar berangkat pukul 6. Lamanya perjalanan 12 menit. Jadi pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Ini caranya ditambah ya. Jadi pukul 6-nya ditambah dengan 12 menit ya. 12 menitnya taruh di bagian belakang, taruh di bagian menit ya. Jamnya karena tidak ada jamnya kita tulis 00 ya. Tinggal kita tambahkan ya. Menit tambah menit, 0 tambah 12 12, jam tambah jam 6 tambah 0 6. Jadi Bu Anjar tiba di pasar pukul 6:12 menit. Nomor 8, Bu Vida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Vida 30 km per jam. Bu Vida sampai di kantor pukul 6:45 menit. Pukul berapa Bu Vida berangkat dari rumah? Kita tulis yang diketahui ya. Jarak berarti S 10 km ya. Kecepatan berarti V 30 km per jam. Bu Vida sampai di kantor berarti tiba ya pukul 6:45 menit. Yang ditanya pukul berapa berangkat dari rumah? Kita jawab. Cek dulu satuannya sudah sama atau belum? Kilometer sudah sama ya. Langsung kita pakai rumus waktu tempuhnya. T sama dengan S per V. Berarti 10/30. Ini juga kita jadikan pecahan saja ya, masing-masing dibagi 10. 10 bagi 10 1, 30 bagi 10 3. Jadi jawabannya 1/3 jam. Kita ubah ke menit ya. 1 jam 60 menit. Jadi kalau 1/3 jam, 1/3 kali 60 menit. 60 bagi 3, 20 menit. Nah, ini yang ditanya pukul berapa berangkatnya? Tibanya pukul 6:45 menit, lama waktu tempuh 20 menit. Jadi pukul berapa berangkat dari rumah? Ini caranya dikurang ya. Jadi 6:45 menit dikurang 20 menit. Menit dengan menit kita kurangkan. 45 kurang 20, 25. 6 kurang 0, 6 ya. Jadi hasilnya 6:25. Jadi Bu Vida berangkat dari rumah pukul 6:25 menit. Nomor 10, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10:20 menit dan selama perjalanan sempat 1 kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat duhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Kita tulis apa yang diketahui ya. Jarak berarti S 200 km, kecepatan berarti V 50 km per jam. Berangkat pukul 10:20 menit ya. Istirahat 20 menit. Yang ditanya pukul berapa tiba di Ponorogo? Kita jawab ya, selalu cek satuannya. Kilometer sudah sama. Langsung kita masukkan ke dalam rumus waktu tempuh. 200 dibagi 50 sama dengan 4 jam. Kita perhatikan di sini Pak Agung berangkat pukul 10:20 menit. Lama perjalanan 4 jam. Ya. Kalau ditanya pukul berapa tiba di Ponorogo ya? Tiba berarti itu ditambah caranya. Jadi 10:20 menit ditambah dengan 4 jam. Nah, karena jam 4 jam tulisnya di depan ya, di bawahnya 10. Tambahkan menit dengan menit, 20 tambah 0 20. 10 tambah 4 14. Ya, 14:20
menit. Di sini kita lihat Pak Agung juga sempat beristirahat selama 20 menit. Jadi harus ditambahkan juga waktu istirahatnya ya. Jadi 14 lewat 20 menit ditambah dengan 20 menit. 20 tambah 20 40 ya. 14 tambah 0 14 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 14 lewat 40 menit. Jadi Pak Agung tiba di Ponorogo pukul 14 lewat 40 menit. Anak-anak, itulah beberapa soal yang kita bahas pada hari ini ya. Kalian boleh ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini. Perhatikan lagi, coba lagi, hitung lagi ya semua soal-soalnya di rumah sama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ya ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.